Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali saya bisa ada di tempat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Iya. Baik, saya percaya kita semua siap diberkati Tuhan. Amin. Amin. Yang rindu diberkati Tuhan coba angkat tangan. Haleluya, haleluya. Oke, haleluya. Baik, mari kita buka firman Tuhan. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, alami mujizat dan menjadi berkat. Nah, itulah yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Setiap orang dalam perjalanan kehidupan rohaninya mengalami mujizat dari Tuhan setiap hari, every day. Kita mengalami mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk apa? Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang percaya, katakan amin. Nah, itu sebabnya kita perlu mengerti bersama mujizat itu sebenarnya apa. Saudara-saudara, mujizat yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu itu masih ada dan masih berlaku sampai hari ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam kitab Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi kasih Tuhan itu masih berlaku sampai hari ini. Kuasa Tuhan itu sendiri juga masih ada sampai hari ini. Dan itu sebabnya kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kalau kita menaruh hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dalam setiap masalah apapun yang kita hadapi, sakit penyakit apapun yang kita hadapi, kita yakin dan percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Amin. Yesus masih sanggup untuk menyelesaikan setiap masalah dalam hidup kita. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, apa yang kita dengar ya dan timbul di dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saya percaya kita semua ada orang-orang yang beriman. Kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita semua adalah orang-orang yang selalu mengalami mujizat kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Jadi apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Inilah mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Di dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan juga bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi kita semua yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ya, itu sebabnya bagaimana kita bisa alami mujizat dalam hidup kita. Kalau kita lihat pembacaan firman Tuhan ini, yang pertama kita lihat adalah jangan lari dari masalah. Kalau kita ingin mengalami mujizat, jangan lari dari masalah. Di dalam ayat yang ke-15 kita melihat bahwa murid-murid ingin melarikan diri dari masalah. Masalahnya apa, saudara-saudara? Masalahnya adalah orang banyak yang berbondong-bondong ikut Yesus. Di satu desa, di waktu malam mereka memerlukan makanan. Dan di desa itu tidak mungkin ada makanan. Itu sebabnya murid-murid datang kepada guru Yesus dan mereka berkata, "Guru, suruhlah mereka pergi mencari makanan di desa-desa." Tetapi Alkitab berkata, Yesus berkata kepada murid-murid, "Kamu harus memberi mereka makan." Itu berarti Yesus, apa yang dia katakan itu yang akan dia lakukan. Dan dia percaya kepada Bapa yang mengutus dia, yang melakukan banyak mujizat selama dia ada di dalam dunia ini. Jadi yang pertama, murid-murid berupaya untuk mereka lari dari masalah. Tapi pesan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, kita tidak boleh lari dari masalah. Hadapilah semua pergumulan, beban hidup. Ya, mungkin goncangan-goncangan datang dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Badai hidup yang datang dalam hidup kita. Kita tidak boleh lari dari keadaan atau masalah yang sedang kita hadapi. Tapi kita harus bangkitkan iman kita untuk kita boleh melihat dan mengalami mujizat yang Bapa akan kerjakan dalam hidup kita. Yang percaya, katakan amin. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti mengalami masalah. Tidak ada dunia yang aman. Tidak ada negara-negara yang aman yang kita bisa lari dan pergi tinggal di sana dan kita yakin semuanya beres, tidak ada masalah. Karena saya sangat percaya bahwa kita memang ditentukan untuk mengalami masalah. Yang percaya, katakan amin. Setiap orang percaya ditentukan untuk menghadapi masalah. Supaya apa? Kita semakin kuat, kokoh iman kita. Kita semakin tahan uji terhadap semua problem yang kita alami. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1-3, saya baca ayat ini bagi kita. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena, kata Rasul Paulus. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan itu. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi Alkitab bicara dengan tegas kepada kita, dan Paulus memberitahukan juga kepada kita hari ini bahwa saudara dan saya hidup di dunia ini, kita ditentukan untuk menghadapi masalah, keadaan apapun.
Dan saya mau katakan bahwa ketika kita sedang mengalami masalah atau pergumulan yang berat dalam rumah tangga, keluarga, gereja, pelayanan, kadang-kadang iman kita goyah. Kita merasa tidak kuat menghadapinya. Seperti jemaat di Tesalonika ada masalah, mereka tidak kuat, mereka goyah imannya. Itu sebabnya sebagai seorang hamba Allah, Paulus mengutus Timotius untuk apa? Untuk meneguhkan hati mereka, untuk menguatkan mereka, supaya mereka tidak goyang imannya, tapi mereka bisa bangkit dan meraih kemenangan di dalam Yesus Kristus. Yang percaya, katakan amin. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kita tidak boleh lari dari masalah apapun. Masalah besar, masalah kecil, hadapilah dengan iman, bahwa kita percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti menyelesaikan, Tuhan pasti menolong, dan kita pasti mengalami mujizat dari Tuhan. Amin. Nah, banyak orang tidak tahan menghadapi masalah. Murid-murid melihat orang banyak yang lapar, mereka pun mau lari dari masalah. Mereka menyuruh orang banyak pergi mencari makanan di satu hari. Kita harus punya cara pandang dan sikap yang benar ketika ada masalah datang dalam hidup kita. Kalau kita punya sikap hati yang benar, melihat keadaan, melihat masalah, maka saya sangat percaya kita akan keluar dari masalah itu. Tapi kalau kita punya sikap dan cara pandang yang salah mengenai masalah yang kadang-kadang Tuhan izinkan kepada kita, maka masalah itu bisa menghancurkan akan keadaan kita di hidup kita. Bagaimana kita bisa melihat masalah? Bagaimana kita bisa menerima masalah? Banyak orang ketika ada masalah, dia lebih suka apa? Bersungut-sungut. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini saya mengalami? Saya udah rajin ke gereja melayani, tapi kenapa Tuhan izinkan saya mengalami? Banyak orang suka bersungut-sungut dalam keadaan yang mungkin kurang baik yang dihadapi dalam rumah tangga. Tapi yang Tuhan mau adalah kita harus mengucap syukur dalam keadaan baik atau tidak baik. Amin. Bukan bersungut, bersyukur kepada Tuhan. Sebab ada kuasa di balik ucapan syukur kita kepada Tuhan yang mengizinkan masalah itu kita alami dalam hidup kita. Kita harus punya cara pandang dan sikap yang benar menghadapi setiap keadaan yang datang dalam hidup kita. Dan kita juga harus tetap percaya apapun masalah yang sedang kita alami, Allah yang kita sembah adalah Allah yang lebih besar dari masalah, Allah yang lebih besar dari sakit penyakit yang kita sedang alami. Contoh, saya mau berikan contoh kepada kita. Ketika Daud menghadapi Goliat, bagi bangsa Israel itu Goliat itu si raksasa, dan tidak mungkin Daud bisa menang terhadap Goliat. Saudara-saudara, secara fisik Daud tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat yang jauh lebih tinggi dan lebih kuat dari Daud. Tetapi Daud membuktikan kepada semua orang bahwa bersama dengan Allah dia dapat mengalahkan Goliat. Bersama dengan Allah tidak ada yang mustahil. Daud menghadapi Goliat dan dia berkata, engkau datang dengan pedang, lembing, tombak, tapi aku datang di dalam nama Tuhan. Dan dengan di dalam nama Tuhan, maka Goliat si raksasa yang besar itu bisa roboh, karena Daud tetap mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan dengan baik, Allah yang membuat Daud menang atas Goliat, Allah yang sama yang kita sembah hari ini, dia juga mampu memberikan kemenangan atas setiap masalah yang kita sedang hadapi. Yang percaya, katakan amin. Itu sebabnya kita tetap percaya apapun masalah yang kita sedang hadapi, kita yakin dan percaya Tuhan pasti tolong kita. Jangan pernah lari dari masalah. Never give up. Jangan pernah menyerah dalam keadaan sulit apapun. Saya ingat Bapak Ibu, pada tahun 2020 ketika ada pandemi COVID-19, virus Delta, anak saya dua-dua, laki-laki dan perempuan, mereka bilang begini, Papa Mama ada komorbid, lebih baik
Papa Mama ke Kupang, karena memang saya asli dari Kupang, ada rumah di Kupang, dan ada gereja yang saya bangun juga di kota Kupang. Jadi, oke, pada waktu virus Delta lagi heboh di Jakarta, ini banyak orang mati begitu, dengan susah payah kami berdua mencari tiket melalui proses yang begitu panjang, dan akhirnya kami bisa terbang ke Kupang. Dan saya berpikir bahwa di Kupang belum ada COVID karena udara suhunya panas sekali, dan banyak orang bilang kalau suhu panas virus akan mati. Dan kami pergi ke sana, Bapak Ibu, berdua sampai di sana. 1 minggu kemudian virus itu masuk di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Banyak orang mengalami kematian yang luar biasa. Sedang saya dan Ibu Lucy di rumah saja. Kami tidak buat apa-apa di rumah. Dan pada waktu ibadah minggu saya yang khotbah, Ibu Lucy duduk di depan, kemudian biasanya kalau ibadah dia semangat, dia loncat, ya. Tapi ini dia tenang, tidak ada gairah, letih, lesu saja. Kemudian saudara-saudara habis ibadah dan khotbah, saya datang kepada istri saya, "Ma, kenapa kamu kok hari ini lepas semangat?" Dia bilang, "Papa, saya lagi demam. Badan saya lemas banget." Terus anak saya yang dokter juga, saya dokter, anak saya dokter. Kemudian saya panggil Billy, anak saya dokter Billy. Dia sedang tugas di Nusa Tenggara Timur, NTT. Dan saya bilang, "Bill, kalau lihat Mama dalam kondisi begini ini, Papa yakin ini positif COVID." Dia bilang, "Iya Pak, kelihatannya." Dan akhirnya saudara-saudara, apa yang saya lakukan? Pulang rumah dia nggak bisa makan, dia tidur lemas, dan obat juga susah. Saya mesti inden obat di Jakarta baru dikirim. Jadi saya panggil petugas laboratorium ke rumah, dan di dalam rumah ada pendeta tamu dari Jakarta. Dia akan berkhotbah, dan dia ada keliling-keliling di Kupang, dan dia nginap di rumah saya. Dan kita ada 4 orang di sana semuanya. Kita ada 5 orang, maaf. Dan diperiksa laboratorium semua, ternyata 3 positif, 2 negatif COVID. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya berupaya untuk apa? Saya bilang sama mereka, kalau itu Papa ke hotel saja. Karena memang kita tidak bisa berkumpul, karena saya pikir kalau berkumpul bisa, kalau mati semua dalam rumah. Dan akhirnya saya ambil koper, isi pakaian, saya nginap di Hotel Amaris. Saya pikir 3 malam, tapi saya pantau isi saya. Dan saudara-saudara, sebelum saya berangkat, saya pergi ke toko medikal, saya beli oksigen lengkap semua. Kemudian pas anak saya, karena dokter Bill ini juga positif, saya bilang, "Kok kamu bisa positif?" Dia bilang, "Pak, Dede berdoa." Dia bilang, "Saya berdoa supaya biar saya positif, saya bisa rawat Mama." Begitu loh. Dan dia positif, dia rawat. Saya bawa koper ke hotel. Tiba-tiba pembantu lari di belakang, "Papa mau kemana?" "Saya mau nginap di hotel." "Gak bisa nginap sini semua." Dia bilang, "Papa, Mama lagi keadaan kurang bagus kok. Bapak pergi, nanti saya balik lagi." Saudara. Nah itu sebabnya saya tinggal di Hotel Amaris, tidak jauh dari pasti kota Kupang selama 3 hari. Tapi di hotel itu saya gelisah, Bapak Ibu. Saya tanya perkembangan lewat anak saya, dia bilang, Mama makin keadaan tidak baik." Saya telepon dokter penyakit dalam di Kupang, bisa nggak istri saya dapat 1 kamar, karena penuh orang-orang antri di UGD juga. Dan dia bilang, "Oke lah, kalau istri Pak Dokter Dedi, kita sediakan 1 tempat, ya." Dan saya beritahukan istri saya, dia tidak mau nginap di sana. Dia bilang begini, "Kalau saya mati di sini saja," dia bilang. "Karena kalau mati di rumah sakit, kita juga tidak tahu mau kubur di mana. Kita akan datang tinggal di Jakarta." Dan akhirnya saudara-saudara, dia nggak mau dirawat. Kita periksa saturasi oksigennya 72. Dia kan
komorbid kencing manis, gula darah langsung naik jadi 600-an lebih. Kemudian tensinya rendah sekali. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia di rumah saja tidak mau dirawat, kasih minum obat, kita pasang oksigen kepada dia walaupun dia sudah mulai sesat. Tapi kita berdoa sungguh-sungguh minta mujizat dari Tuhan. Dan saya sudah mulai telepon sama beberapa hamba Tuhan, tempat pemakaman di mana. Saya mulai karena saya lihat keadaan kondisi begitu Pak. Dan akhirnya saudara-saudara, 2 minggu lebih ya, jadi 17 hari lah, baru isi saya mulai pulih pelan-pelan. Karena saya kasih obat yang baik juga. Dan walaupun dia nggak mau makan, tapi ya makan, paksa makan, dan dia diinfus, dia dikasih oksigen. Kita 2, bapak dan anak, merawat. Dan 3 hari saudara-saudara, kan saya tanya keadaan tidak makin baik, saya pulang. Dan saya bilang isi saya, biarlah kalau kita mati berdua, saya bilang. Jadi tidur bersama di kamar itu, saya nggak terjangkit apapun sampai dia sembuh. Dan saya percaya ini mujizat dari Tuhan. Kalau bukan mujizat Tuhan, isi saya udah lewat. Dan keadaan COVID yang sangat parah. Dan saya bersyukur, mungkin kita, di antara kita yang juga ada yang alami COVID, tapi bersyukur kita masih hidup. Tuhan perpanjangkan usia kita. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita tetap cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Kita semakin mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita tidak boleh lari dari masalah. Hadapilah semua keadaan sulit apapun, baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, goncangan-goncangan yang datang. Hadapilah semua dengan iman kepada Tuhan. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan dapat menolong kita. Yang kedua, kita bisa mengalami mujizat adalah kita mempersembahkan apa yang ada pada kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat ayat 17-18, anak kecil punya 5 roti dan 2 ikan, tapi dia datang mempersembahkan kepada Yesus. Saudara-saudara, Presiden Jimmy Carter pernah berkata begini, jangan tanya apa yang negara berikan kepadaku, tapi apa yang harus aku berikan untuk negara. Di dalam kita melayani Tuhan, para pelayan Tuhan yang ada, kita juga perlu mempersembahkan seluruh potensi hidup kita, karunia, bakat, talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk dipakai Tuhan. Karena ini persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu menjadi ibadah yang sejati kita kepada Tuhan. Menurut logika 5 tambah 2 7. Menurut matematika Allah, 5 tambah 2 sisa 12 bakul. Ini sesuatu yang amazing, saudara-saudara. Ini cara Tuhan. Jadi kalau kita ingin menjadi berkat, kalau kita mengalami mujizat, dan kalau kita ingin supaya kita dipakai Tuhan menjadi berkat, maka kita perlu mempersembahkan seluruh hati kita dan hidup kita untuk dipakai Tuhan. Keadaan dulu, anak kecil bawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi keadaan sekarang ini apa yang kita miliki, yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Mungkin kita punya harta, kekayaan, kita punya talenta, kita punya bakat, kita punya karunia, kita punya potensi yang baik. Bahkan waktu kita yang tersisa ini dan hidup kita yang tersisa ini, kita bisa persembahkan untuk Tuhan. Karena Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 10, jangan sampai kasih karunia yang ada pada kita menjadi sia-sia. Itu sebabnya kita harus bekerja keras. Karena Rasul Paulus seorang yang bekerja keras. Saya bersyukur ya, saya biasa khotbahnya di Force, dan saya kaget juga kemarin dalam sinode ketemu Bapak Gembala, dia bilang, Pak tambah 1 kali lagi ibadah. Karena di sana jam 9, jam 8 dekat kok. Jadi pas saya bilang, oke lah, ke Bapak jam 8. Dan saya bersyukur ada, baru tahu juga, saya orang Bekasi tapi baru tahu ada hotel sini. Baru tahu, karena saya jarang main ke sini kan, mainnya ke Jakarta kemana-mana.
Luar biasa tempat ini Bapak Ibu. Tapi saya mau berpesan, jangan sampai 1 kali ibadah saja, bikin 2-3 kali ibadah. Tetap percaya pada pelayan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, jiwa-jiwa itu pasti Tuhan yang kirim datang di tempat ini. Kalau pengurus pelayan Tuhan suka doa, mengambil bagian, mempersembahkan apa yang ada pada kita, termasuk waktu kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan sendiri akan mengerjakan bagiannya dalam pelayanan kita. Selama masih hidup, selama kita masih kuat, selama kita masih sehat, marilah kita terus melayani Tuhan. Jangan sia-siakan semua kesempatan yang Bapa berikan kepada kita untuk kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita diberkati Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Kita diselamatkan oleh Tuhan menyelamatkan orang lain. Kita dipulihkan oleh Tuhan supaya kita juga dipakai Tuhan memulihkan generasi ini. Banyak orang di sekitar tempat ini supaya mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa mengalami mujizat? Yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam ayat yang ke-19 ditulis bagaimana kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa Allah sumber mujizat. Yesus mengambil roti dan ikan, lalu dia mengucap syukur dan mengucap berkat. Mengucap syukur itu apa? Ya, dia ambil pegang roti dan mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya dia setuju dengan apa yang Tuhan akan lakukan bagi banyak orang. Mengucap berkat artinya dia memperkatakan firman Tuhan. Kita bisa memperkatakan firman Tuhan kalau hidup kita penuh dengan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan kita juga tidak ragu-ragu, percaya kepada kuasa Tuhan atas pertolongan Tuhan. Kita tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu-ragu. Kita tetap percaya dengan sungguh-sungguh dan kita mengalami pertolongan yang besar dari Tuhan. Itu sebabnya saya selalu berpesan di mana saya berkhotbah. Kalau kita ke gereja jangan sekedar cari mujizat. Ke gereja jangan sekedar cari berkat. Oh, kalau saya ke gereja Tuhan pasti berkati saya. Bukan itu. Ke gereja bukan kita yang sekedar melihat pendeta yang berkhotbah. Tidak. Saya sangat yakin siapapun pendeta yang berkhotbah tempat ini pasti kita mendapat berkat firman yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Jangan ada pendeta yang namanya terkenal baru banyak datang, tapi setiap hari kita memberikan waktu kita 1-2 jam untuk Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena saya percaya yang memberkati kita, yang menyembuhkan kita, yang memulihkan kita, yang melepaskan kita dari belenggu apapun, hanya sumber mujizat. Dialah Yesus yang dapat melakukan bagiannya atas hidup kita. Amin. Amin. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita ingin mengalami mujizat, percaya dan bertindak dengan iman. Alkitab berkata Yesus berdoa dan mengucap berkat atas roti dan ikan, dan dengan taat, sabar, dan penuh tanggung jawab, murid pun membagikan kepada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita. Dan saya percaya bukan 5.000 laki-laki. Kalau ada wanita lebih dari 5.000 orang itu, ya, firman Tuhan berkata mereka makan sampai kenyang dan sisanya 12 bakul. Ada seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, ada sisa 12 bakul, bungkus bawa pulang katanya. Ya, sekarang pesta di mana-mana, kalau ada keluarga yang berpesan jangan lupa bawa kantong ya. Perempuan bawa plastik taruh di tasnya. Biasa kalau habis semua, wih, makanan masih banyak. Udah ngana bungkus aja bawa pulang. Tidak ada 12 bakul. Tapi saya percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Kalau Bapak Ibu lihat saya hari ini masih ada, ini karena anugerah Tuhan. 2020 saya mengalami stroke ringan. Ya. 33 tahun melayani Tuhan, saya mengalami stroke ringan. Pada waktu saya khotbah di Bandung dan habis makan siang ke Hotel Aston bersama istri dan kedua anak saya, tiba-tiba
tangan kiri dan kaki kiri saya kram, kaku, tidak bisa jalan. Secara medis dokter, saya bilang, wah saya serangan stroke. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Dan kemudian saya telepon kepada gembalanya, saya tidak jadi khotbah, saya pulang ke Jakarta, ke Bekasi, dan saya rawat di rumah sakit Mitra Bekasi Barat selama 7 hari, tapi tidak ada perubahan apa-apapun. Kaci baju gak bisa, pegang mic ini gak bisa, mandi harus dibawa istri, makan harus dibawa istri. Nah, 1 minggu scan otak, ternyata oleh dokter Ali Saraf ada gumpalan darah yang ingin menyumbat di kepala saya, otak saya, pembuluh darah otak, tapi dia bisa berhenti sebentar, kemudian dia terbawa lagi, saudara-saudara. Nah itu kalau dia mampat di situ, maka saya mengalami stroke dengan pendarahan. Tapi karena dia lolos, maka ada pembengkakan di pembuluh darah, dan saya mengalami lupus sebelah kiri. Dan ketemu dokter jantung, dokter penyakit dalam, dokter Ali Saraf, mereka bilang begini, Pak Didi, kamu tidak boleh pakai tongkat ya, kamu jalanin aja, ini akan sembuh secara total. Dokter Ali Saraf udah bilang sama saya, oke, saya akan lakukan itu semua. 1 minggu pulang pakai kursi roda, tapi saya tidak pakai tongkat, didorong anak dan istri, mandi didorong. Dan hari ini saya mau beritahukan kepada bapak-bapak yang ada di sini, sayangilah istrimu sampai maut yang memisahkan. Kalau kita sakit, tidak ada orang lain yang nolong kita, yang masak, yang kasih mandi, yang kasih makan, yang jaga kita itu istri kita, nggak ada orang lain. Dan saya alami itu, saudara-saudara. Tapi pada waktu saya pulang di rumah, saya tidur di kamar sendiri. Yang saya lakukan apa? Doa, pujian, penyembahan. Dan saya percaya pujian penyembahan itu menghadirkan kuasa Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan sakit. Saya tetap percaya, beriman sungguh-sungguh bahwa kalau Tuhan izinkan saya mengalami ini, Tuhan mau saya mengalami mujizat dan saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. 30 hari istri saya masuk ke kamar, saya bilang, Mak, saya nggak mau begini. Istri saya mulai godain sama saya, ya, Papa udah nggak bisa ke Israel lagi. Saya sudah 43 kali, tahun ini 2 kali saya bawa, bulan Maret dan bulan Juni. 43 kali saya bolak-balik bawa orang-orang ke tanah perjanjian. Dan dia bilang, Papa udah nggak bisa lagi, karena luput tuh sebelah, nggak bisa. Papa nggak bisa terbang lagi untuk khotbah ada di sini, ada di sini, ada di sini, Papa udah nggak bisa lagi. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Kalau kau izinkan saya ngalamin, kau punya maksud dan rencana yang besar. Saya berdiam diri, saya sahabat sama Tuhan, saya doa cari wajahnya, baca firman, renungkan firman siang dan malam. Saya punya pemahaman firman yang lebih lagi dengan Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara, hari ke-30, saya bilang, Ma, saya mau turun jalan, gak mau pakai kursi roda lagi. Kemudian saya turun dari tempat, lumpuh jadi gak bisa jalan, tapi saya turun berdiri. Kemudian saya mulai melatih jalan, dan hari ini saya bisa lari secara normal kembali. Kalau bukan Tuhan yang sembuhkan saya, gak mungkin, saudara-saudara. Itu sebabnya nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Harapkan perkara besar, harapkan mujizat, harapkan perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam pribadi kita, hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, percaya Tuhan pasti membuat kita menjadi berhasil. Gereja ini juga percaya pasti akan terjadi penurunan jiwa beribu-ribu langsa, akan terjadi pelipat gandaan yang luar biasa kalau semua kita terlibat penuh untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Bapak Ibu tahu, ini ke depan di sana akan tambah banyak lagi, bisa nyambung sampai ke Harapan Indah, sambung sampai ke perumahan-perumahan yang ada di sana. Dan saya percaya saudara akan panen jiwa luar biasa di tempat ini, tempat yang strategis, tempat yang baik. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati Pak Gideon dan stafnya, dan
saya mendoakan supaya terjadi multiplikasi yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit. Mari kita sembah Dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.